Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa mikrobiologi ITB akan mempresentasikan mengenai desain eksperimen kami. Profil metabolit dan atribut sensori dari yogurt susu sapi dengan madu sebagai prebiotik. Berikut merupakan outline yang akan kami bahas meliputi latar belakang kajian literatur dan rancangan eksperimen. Nutrisi merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan. Jika seseorang kekurangan nutrisi, maka kualitas kesehatannya akan menurun dan muncul berbagai penyakit. Salah satu yang menjadi masalah di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain adalah konsumsi makanan sehat yang kurang. Salah satunya adalah produk susu. Padahal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, susu merupakan makanan dengan sumber protein yang cukup tinggi. Maka, salah satu aspek yang menjadi fokus kami adalah meningkatkan minat konsumsi susu dengan mengubah susu menjadi minuman dengan cita rasa yang berbeda, yaitu yogurt yang difermentasi bersama madu. Selain untuk membuat cita rasanya menjadi lebih enak, diharapkan nutrisi yang terkandung dalam minuman tersebut mampu memenuhi angka kebutuhan gizi harian. Maka dari itu, kami bermaksud melakukan investigasi mengenai profil metabolit, karakteristik sensori, dan kandungan nutrisi dari yogurt susu sapi yang disuplementasi madu. Dengan hipotesis, terdapat perbedaan yang signifikan pada parameter yang telah diukur terhadap kontrol. Konteks permasalahan khusus. Pemrosesan makanan mampu mempengaruhi kandungan nutrisinya. Makanan yang diproses seringkali berlebihan menyebabkan kandungan nutrisinya menurun, dikarenakan terjadi penghilangan kadar nutrisi selama pemrosesan. Di samping itu, makanan yang tidak diproses sama sekali memiliki kandungan nutrisi yang rendah karena potensi nutrisinya tidak mampu didapat. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas nutrisi makanan, mampu dilakukan pemrosesan yang tepat guna, yakni meningkatkan kadar nutrisinya dan tetap menjaga kandungan nutrisi yang telah dimilikinya. Salah satu metode pemrosesannya adalah dengan fermentasi, mampu meningkatkan kandungan nutrisi dalam makanan dengan meningkatkan kadar vitamin, serta meningkatkan kemampuan makanan untuk dicerna. Fermentasi mampu menyederhanakan senyawa kompleks melalui hidrolisis polisakarida, seperti laktosa yang umum menyebabkan intoleransi terhadap produk susu. Dengan demikian, proses fermentasi mampu meningkatkan densitas energi dengan membuat makanan tersebut lebih mudah dicerna. Nah, untuk menjawab permasalahan berupa masalah nutrisi di Indonesia, kami melakukan sebuah riset dan akhirnya kami menemukan sebuah solusi berupa symbiotic food. Nah, symbiotic food ini merupakan gabungan dari probiotik dan prebiotik. Penambahan prebiotik dan probiotik secara bersamaan ke dalam produk makanan akan mengakibatkan efek simbiotik, di mana simbiotik merupakan bahan makanan yang mengkombinasikan probiotik dan prebiotik dalam bentuk suatu sinergisme. Pada penelitian ini, simbiotik terdiri atas madu yang merupakan oligosakarida yang berperan sebagai prebiotik yang dapat meningkatkan kesintasan dan implantasi bakteri baik, di mana merupakan lactic acid bacteria pada kasus ini sebagai probiotik yang merupakan bakteri hidup yang dimaksudkan untuk mengkolonisasi usus manusia. Nah, ditambah lagi, madu yang diinkorporasikan ini juga dapat meningkatkan nutrisi pada yogurt. Pendekatan metabolemik yang telah dilakukan hingga kini adalah dengan comparative metabolic profiling, di mana pada kasus dairy products umumnya digunakan UPLC Q12MS, yang merupakan liquid chromatografi yang dikapel dengan mass spectrometry. Nah, metode dari UPLC Q12MS ini terdapat metode ionisasi berupa ESI atau electrospray ionization. Nah, prinsipnya adalah dengan menggunakan stress elektrik antara ESI probe exit berupa kapiler dan counter electrode yang terletak beberapa milimeter dari probe. Nah, terdapat dua mode, yakni ESI plus dan ESI minus, dan mode ini bergantung pada tanda dari medan listrik yang diaplikasikan. Pada mode ESI plus, molekul analiter protonasi atau alkali akan terobservasi pada spektrum massa. Sedangkan pada mode ESI minus, puncak operasi yang berkorespondensi terhadap molekul analit terdeprotonasi akan teramati.
Nah, di sini sampel akan disubjekkan kepada UPLC QTOF-MS dan dilakukan quantitative analysis yang juga melibatkan statistical methods. Kemudian, alur kerja pada rancangan eksperimen kali ini yaitu menentukan jenis susu yang akan digunakan, menentukan variasi yogurt berdasarkan metabolit yang akan dihasilkan, lalu melakukan proses fermentasi, kemudian dilakukan uji metabolomik, serta uji organoleptik, dan yang terakhir dilakukan pengolahan data dan analisis data. Berikut merupakan rancangan eksperimen yang meliputi teknis persiapan, teknis pengukuran, dan analisis data. Terdapat 3 sampel yang dibutuhkan pada percobaan ini, yakni susu sapi, yogurt original, dan yogurt disuplementasikan madu. Sampel susu sapi diberikan perlakuan prefermentasi dan tidak difermentasi. Yogurt dibuat dalam 2 tahapan, prefermentasi dan fermentasi. Tahapan prefermentasi mencakup standarisasi kandungan nutrisi seperti lemak dan protein, dan treatment fisik mencakup pasteurisasi, deaerasi, homogenasi, dan penyesuaian suhu fermentasi. Tahapan fermentasi dilakukan dengan penambahan starter, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus delbrueckii subspesies bulgaricus dengan rasio 1:1. Diinkubasi selama 3 jam pada suhu 43-45 derajat Celcius. Untuk membuat yogurt yang disuplementasikan dengan madu, penambahan madu dilakukan sebelum proses fermentasi sebanyak 3%. Sampel disimpan dalam kondisi dingin yakni 8 derajat Celcius hingga sebelum pengujian. Setiap sampel dikode dengan menggunakan 3 angka acak, dipersiapkan untuk uji sebanyak 2 kali 30 gram. Pengujian diberikan dalam kondisi segar berkisar 10-16 derajat Celcius. Untuk pengukuran deskriptif profil sensori yang membutuhkan panelis terlatih, dipilih 10 orang. Beberapa kriterianya adalah rutin mengkonsumsi yogurt, berumur 24 hingga 45 tahun yang berpengalaman mengikuti uji panel sensori. 10 sesi yang berdurasi 1 jam, 9 sesi latihan, dan 1 sesi pengukuran. Pada sesi latihan, panelis mencoba produk, yakni menentukan atribut sensori yang diukur, serta melatih kemampuan pengukuran. Pada sesi pengukuran, panelis akan mengukur atribut sensori yang terdapat pada sampel. Untuk evaluasi hedonik dilakukan oleh masyarakat awam atau panel konsumen dari ruang lingkup Bandung. Panelis tersebut adalah konsumen rutin yogurt. Dilakukan pemilihan panel dengan 3 rentang usia, yakni usia yang belum produktif siswa SD hingga SMA, rentang umur produktif, mahasiswa dan pekerja, dan lansia yang berumur lebih dari 65 tahun. Panelis sebanyak 114 orang dengan 38 untuk masing-masing rentang usia, dengan asumsi 10% standar error, mengacu pada literatur oleh Legrand et al. 2016. Pada percobaan ini, kedua pengujian dilakukan pada lokasi yang sama, yaitu Lab SUTH ITB, Indonesia. Didesain menggunakan 2 ruangan, 1 ruangan untuk ruang tunggu, briefing, evaluasi, dan diskusi, serta 1 ruangan untuk persiapan sampel. Ruang terpisah ini digunakan untuk minimalisasi adanya interferensi atau disrupsi yang tidak diinginkan dari masing-masing proses. Ruang pengujian dipreparasi sesuai dengan standar ISO. Ruangan harus tertutup, nyaman, dan tidak berada pada jalur rutin, serta dilakukan rekayasa dengan pembentukan booth, kontrol klimat menggunakan AC, serta minimalisir bau. Untuk preparasi uji UPLC QTOF-MS, digunakan grup sampel uji ABCD kapital untuk susu sapi yogurt dan ABCD kecil untuk susu sapi yogurt. Untuk preparasi uji asam amino, peptida, dan sakarida dilakukan proses Adapun untuk lipid dan gliserida digunakan ekstraksi metode MBTE dengan proses. Pengujian deskriptif profil sensori yogurt dilakukan oleh 10 panelis terlatih, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi profil sensori dengan analisis QDA. Setiap sampel diuji secara bersamaan dengan air mineral dan unsalted cracker sebagai pembilas rasa. Penilaian yang diberikan berdasarkan 5 kategori yang mencakup penampilan, rasa, aroma, tekstur, dan rasa dalam mulut dan secara keseluruhan. Lebih lengkap mampu dilihat pada tabel berikut dengan total 31 atribut penilaian. Penilaian profil sensori dilakukan dengan menggunakan angka, 1 menunjukkan tidak terdapat sifat atau tertutup, dan 10 yang menunjukkan atribut yang berlebihan atau pada kategori tertentu digunakan material referensi sebagai pembanding. Pengukuran evaluasi hedonik dilakukan oleh panel konsumen, dilakukan seperti uji deskriptif. Panelis memberikan penilaian secara berkelanjutan tanpa jeda. Penilaian yang diberikan berdasarkan derajat kesukaan atau degree of likeness dengan menggunakan 10 skala numerik berdasarkan kategorinya, dengan 1 sangat tidak disukai dan 10 sangat disukai.
Untuk proses pengujian UPLC Q12MS digunakan alat yang tercantum pada tabel. Nah, digunakan UPLC dengan detektor MS dengan kolom HSST3. Untuk eluen untuk protein dan lemak dapat dilihat pada tabel, begitupun untuk flow rate dan spesifikasi mass spectrometry yang digunakan. Berikut adalah contoh output pengolahan data yang diharapkan, mengacu pada literatur Sokulis et al. 2010. Gambar atas merupakan hasil analisis PLSR yang berisi korelasi positif dan negatif dari penambahan madu. Serta gambar bawah hasil analisis derajat kesukaan mengetahui atribut yang disukai oleh konsumen. Hasil uji asam amino dan peptida digunakan MassLynx versi 4.1 dan dilakukan peak matching, peak alignment, peak extraction, dan normalisasi. Lalu analisis multivariat digunakan SIMCA-P plus 11 dan analisis PCA dan PLSDA digunakan MetaboAnalyst. Untuk hasil UPLC Q12MS pada lipid dan gliserida dilakukan analisis data mentah menggunakan lipid 181 analyzer dengan mengkonversi data mentah dalam format WIF menjadi MZXML dengan ProteoWizard 183. Nah, file dalam format MZXML tadi diimpor ke lipid analyzer untuk dilakukan pemrosesan data. Pemerolehan informasi M per Z, RT, dan juga peak area digunakan XCMS software. Dan identifikasi lipid dilakukan dengan MS per MS Spectral Library melalui Spectral Match, dan kuantifikasi lipid dilakukan berdasarkan konsentrasi IS 190, peak area masing-masing lipid, dan data response factor atau RF. Untuk analisis statistik dilakukan dengan mengekspresikan lemak pada sampel sebagai persentase lipid total dalam persen dan 196 gram per 100 total FA. Data hasil pengukuran deskriptif dilakukan analisis data dengan menggunakan Quantitative Descriptive Analysis atau yang biasa dikenal dengan QDA. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan identifikasi profil sensori tertentu yang terjadi karena adanya variasi. Pada percobaan ini, perbedaan profil sensori yang diidentifikasi adalah variasi proses dengan penambahan prebiotik madu dalam fermentasi yogurt. Perhitungan ini dilakukan dengan penentuan rataan dan standar deviasi. Kemudian dilakukan uji statistik untuk menguji signifikansi variansi. Dengan metode ini, mampu didapatkan kesimpulan mengenai perbedaan dari setiap sampel yogurt. Dari data QDA, mampu dilakukan Principal Component Analysis atau PCA. Metode ini digunakan untuk menguatkan kebenaran hasil dari uji statistik. Dengan pemetaan atribut sensori, yakni penempatan clustering sampel pada dimensi PCA. Berikut adalah contoh PCA dari penelitian sejenis mengenai yogurt. Metode ini meninjau korelasi atribut. Dengan meninjau arah atribut, pada gambar yang di atas ditunjukkan bahwa rasa manis bertolak belakang dengan rasa pahit, serta menentukan signifikansi atribut dengan penentuan komponen utama pertama dan kedua. Terhadap data evaluasi hedonik dan korelasinya terhadap pengukuran deskriptif dilakukan analisis bertahap. Pertama, analisis korelasi atau regresi linear Pearson Correlation Coefficient untuk menghubungkan kedua data. Kedua, dilakukan pemilihan bertahap dan analisis diskriminan untuk menentukan kesamaan antar sampel. Dari data tersebut dengan menggunakan Partial Least Square Regression atau PLSR, dihitung degree of likeness atau DOL, atau derajat kesukaan dari produk yogurt. Keempat, validasi data. Dan kelima, penentuan angka optimum korelasi linear. Rangkaian analisis regresi PLSR ini digunakan untuk analisis keterkaitan variasi terhadap atribut sensori, yakni atribut khusus apa yang dihasilkan dengan suplementasi madu, dan menentukan korelasi positif atau negatif dari atribut terhadap keseluruhan kualitas, serta pemetaan degree of likeness dilakukan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap karakteristik sensori yang telah dipetakan tersebut. Anggaran dana yang diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan sekitar 14 juta dengan rincian sebagai berikut. Berikut merupakan timeline yang kami susun meliputi pelatihan panelis, persiapan alat dan bahan, produksi yogurt, uji organoleptik dan metabolimik, serta pengolahan data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.